Mari kita kembali melanjutkan topik untuk minggu ini. Kita akan melihat mengenai doktrin gereja, mengenai pertobatan dari pekerjaan sia-sia. Ibrani 6 ayat 1. Kata bertobat di dalam kitab Perjanjian Baru Yunani berarti berubah arah atau berputar dari, dan membutuhkan keputusan yang sadar untuk mengubah pikiran seseorang sehubungan dengan dosanya dan berjalan di dalam keputusan itu. Ini jelas terlihat melalui sikap dan tindakan yang terbukti berubah. Apa yang bukan merupakan pertobatan? Bukan karena ketidakpuasan atau kekecewaan atas dosa, bukan karena penyesalan yang dalam karena tertangkap basah di dalam dosa atau ditemukan sedang berbuat dosa, bukan karena tuduhan atau dakwaan atas tindakan berdosa, bukan karena penghukuman atas diri sendiri, Roma 8 ayat 1, tidak mengarah kepada rasa malu, rasa bersalah atas diri sendiri, bukan karena penderitaan yang disebabkan karena jatuh ke dalam dosa, bukan hanya menangis keras-keras atau pencurahan emosi, bukan hasil dari pemikiran terhadap pandangan orang lain, dan bukanlah permintaan maaf. Karakteristik dari pertobatan sejati ialah perubahan arah yang didasari kesadaran dari perbuatan dosa yang disengaja, baik dosa di dalam pikiran maupun tindakan. Perubahan arah dari perjalanan menuju kegelapan dan menuju dalam tanda kutip lautan api, tempat di mana kita tidak bisa lagi nanti kembali, dan ke perjalanan menuju terang dan menuju surga. Hal ini membutuhkan anugerah Allah yang diperoleh dengan memintanya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Hal ini membutuhkan keputusan mental dan sebuah tindakan atas keputusan tersebut. Hal ini berarti bangkit kembali dan mempersihan diri, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh lagi. Jika orang percaya jatuh atau kembali ke kehidupan yang lama, atau kapanpun di dalam perjalanan imannya. Dibarengi dengan duka cita Allah yang sungguh-sungguh dan hati yang sangat menyesal karena dosa-dosa masa lalu atau karena tindakan dosa yang dilakukannya. Hal ini termasuk mengakui dosanya dan perlu berjalan di dalam iman dengan cara yang berbeda, fokus kepada Allah, memiliki keinginan untuk melakukannya dan bertindak dengan anugerahnya. Ini adalah syarat utama sebelum iman. Markus 1 ayat 14-15, bertobat dan percaya. Ini adalah perintah Yesus sendiri bahwa seseorang harus bertobat dulu sebelum menerapkan imannya. Perintahnya adalah bertobat dulu, baru praktekkan iman Anda. Ini adalah syarat utama sebelum dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bacalah sekarang. Dikatakan bahwa dosa-dosa akan dihapuskan. Perhatikanlah bahwa ayat-ayat ini disalamatkan kepada orang non-percaya yang perlu diselamatkan. Dikatakan bahwa pertobatan dibutuhkan terlebih dahulu, baru kemudian menerima baptisan air di dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosa-dosa. Menurut Kamus Webster New Collegiate, kata remisi atau menghapus berarti mengembalikan, mengesampingkan, melepaskan dari kesalahan atau hukuman, memberikan kebebasan dari, dan masih banyak lagi definisi-definisi lainnya. Bagi orang-orang non-percaya yang bertobat, Allah mengesampingkan dosa-dosa mereka, yaitu mengampuni mereka, dan memperlakukan kesalahan-kesalahan mereka seperti seolah-olah tidak pernah ada. Allah bukan mengampuni mereka, bertentangan dengan kepercayaan populer, tetapi Ia menyisihkan dan menjauhkannya melalui pembersihan atau penyucian dengan darahnya yang berharga. Ibrani 9 ayat 22. Darah Yesus membersihkan, menjauhkan, menghapus dosa. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.